Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga dalam kondisi baik ya. Hari ini kita akan membahas materi mengenai pluralitas masyarakat Indonesia. Ini adalah materi kelas 8, bab 2, semester 1. Baiklah, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Gambar apakah ini? Ini adalah gambar peta negara Indonesia dan di depannya ada berjejer orang-orang yang memakai pakaian suku atau adat di Indonesia dan ini mencerminkan Bhinneka Tunggal Ika. Pertanyaannya adalah, apa makna yang bisa kalian ambil dari gambar ini? Ini adalah gambar mengenai kebinekaan negara kita. Apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Ini merupakan semboyan bangsa Indonesia yang ada dalam dasar negara kita, yaitu Pancasila. Bhinneka artinya beraneka ragam, tunggal artinya adalah satu, sedangkan Ika artinya adalah itu. Berarti Bhinneka Tunggal Ika artinya adalah beraneka ragam, satu itu. Meskipun kita berbeda-beda, tetapi kita tetap satu. Satu bangsa, satu bahasa, Indonesia. Pertanyaan selanjutnya adalah, Indonesia beragam dari hal apa aja sih? Yang pertama, coba kalian perhatikan, kita berbeda dalam hal apa ini? Oke, suku. Kemudian yang kedua, dalam hal agama. Yang ketiga, dalam hal apa ini? Oke, ras, ciri fisik, ciri warna kulit, ciri rambut, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya, kita berbeda dalam hal apa saja? Dalam hal pekerjaan. Oke, selanjutnya kita berbeda dari hal apa ketika itu diturunkan dari suku? Budaya. Ini adalah keberagaman bangsa kita. Ya, apa sih pengertian pluralitas itu? Coba perhatikan. Pluralitas berasal dari kata plural yang berasal dari bahasa Inggris yang artinya adalah jamak. Sedangkan pluralitas berarti kemajemukan. Pluralitas sama artinya dengan multikultural. Kata multi yang berarti banyak dan culture yang artinya adalah kebudayaan. Sehingga bisa kita tarik kesimpulan bahwa masyarakat multikultural adalah masyarakat yang memiliki lebih dari 2 kebudayaan. Apa yang menyebabkan bangsa kita ini sangat beragam? Coba kalian perhatikan, ini adalah peta bangsa Indonesia. Yang pertama adalah kondisi geografis bangsa kita. Dilihat dari apa? Oke, negara kita terletak di antara 2 samudera besar dunia, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Artinya negara kita berada di tengah-tengah jalur perlintasan lalu lintas perdagangan dunia. Otomatis negara kita selalu dilewati oleh kapal-kapal besar yang akan menuju ke satu benua dan ke benua lainnya. Kemudian yang kedua, karena bentuk Indonesia sebagai negara kepulauan. Kita lihat dalam satu pulau Jawa saja. Dalam satu pulau Jawa saja kita sudah ada 3 provinsi. Masing-masing provinsi punya suku yang berbeda. Apalagi belum dilihat dari suku di Pulau Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, Papua, dan pulau-pulau kecil lainnya di Indonesia. Sehingga negara kita tidak heran memiliki keberagaman suku, budaya, bahasa yang sangat banyak. Kemudian faktor yang kedua adalah faktor sejarah.
di mana nenek moyang bangsa Indonesia adalah pendatang yang berasal dari Yunan atau Cina Selatan. Bangsa Yunan menyebar dan menetap di Indonesia dan mengembangkan budayanya. Sehingga inilah yang menyebabkan kenapa bangsa kita juga beragam. Ini adalah faktor iklim. Kalian bisa perhatikan, negara kita terdiri dari beberapa bentuk muka bumi yang berbeda. Ada pantai, pegunungan, dataran rendah, dataran tinggi, dan kondisi iklim setempat menimbulkan pola perilaku dan tata cara hidup yang berbeda. Dari segi pekerjaan, kebiasaan, adat istiadat, kuliner, pakaian, dan lain-lain. Yang keempat adalah faktor agama. Faktor agama di sini adalah adanya kepercayaan pada masa praaksara. Perlu kita ketahui bahwa pada masa praaksara, sistem kepercayaan kita pada zaman Megalitikum itu sudah mengenal adanya animisme dan dinamisme. Animisme ini menyangkut dengan pemujaan arwah atau roh nenek moyang. Sedangkan dinamisme ini merupakan pemujaan terhadap benda atau sesuatu yang dimuliakan. Nah, dari kepercayaan masa praaksara ini kemudian lahirlah atau hadirlah agama-agama baru di Indonesia seperti Hindu, Buddha, Islam, Kristen, dan ini adalah akulturasi atau perpaduan ritual kepercayaan dengan agama. Ini contoh ya kenapa bangsa kita kok beragam. Ketiga, keberagaman bangsa Indonesia yang pertama dilihat dari perbedaan agama. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia. Yang pertama adalah agama Islam. 87,2% penganut Islam di Indonesia dan ini menyebabkan bangsa kita menjadi bangsa dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Agama yang kedua yang diakui di Indonesia adalah Kristen Katolik. Agama ini dibawa oleh bangsa Portugis dan Spanyol ke Indonesia. Yang ketiga adalah Kristen Protestan. Agama ini dibawa oleh misionaris Eropa. Di Indonesia selanjutnya adalah agama Hindu dan masuk awalnya adalah pada awal abad Masehi. Yang keempat adalah agama Buddha. Hal ini ditandai dengan adanya kerajaan Sriwijaya yang ada di Sumatera Barat yang merupakan pusat studi agama Buddha di Asia Tenggara pada masanya. Yang terakhir adalah Konghucu. Penganut Konghucu mayoritas adalah keturunan Tiongkok atau Cina. Keberagaman bangsa Indonesia yang kedua adalah perbedaan budaya. Menurut Kunchoro-Ningrat, budaya merupakan sebuah sistem gagasan dan rasa, sebuah tindakan serta karya yang dihasilkan oleh manusia di dalam kehidupan bermasyarakat yang dijadikan kepunyaannya dengan belajar. Adapun wujud budaya menurut J.J. Hanigman adalah yang pertama berwujud gagasan atau wujud ideal. Bisa berupa sebuah buku ataupun karya, misal buku Negara Kertagama. Wujud budaya yang kedua adalah aktivitas atau tindakan. Contohnya adalah tari-tarian ataupun sebuah adat yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Yang ketiga, artefak atau karya fisik. Contohnya senjata tradisional, alat musik, dan lain sebagainya. Bangsa Indonesia yang ketiga adalah perbedaan suku bangsa. Perlu diketahui, bangsa Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnik ataupun suku. Etnis atau suku bangsa Indonesia adalah suatu golongan manusia yang anggota-anggotanya mengidentifikasikan dirinya dengan sesamanya, biasanya berdasarkan garis keturunan yang dianggap sama. Adapun suku terbesar di Indonesia adalah yang pertama, suku apakah ini? Dengan ciri pakaian adat yang dipakai,
Betul, suku Jawa. Suku terbesar kedua bisa dilihat sebelah kanannya adalah suku, bisa dilihat tokohnya, suku Sunda, betul. Kemudian suku terbesar ketiga di sebelah sini, suka lihat Upin Ipin, kira-kira ini suku apa? Melayu, betul. Kemudian yang terakhir, yang keempat, suku terbesar keempat di Indonesia adalah suku Madura. Inilah 4 suku terbesar di Indonesia. Yang pertama adalah suku Jawa, yang kedua suku Sunda, yang ketiga adalah suku Melayu, dan yang keempat adalah suku Madura. Keragaman bangsa Indonesia bisa dilihat dari perbedaan pekerjaan. Jenis pekerjaan bisa dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah sektor formal, yang kedua adalah sektor non-formal. Apa sih bedanya antara sektor formal dengan non-formal? Kalau sektor formal itu mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, dia mempunyai jam kerja tertentu, ada di bawah sebuah lembaga resmi, mendapatkan gaji tiap bulan, jam kerjanya ditentukan. Contoh, pekerja kantoran, pegawai bank, PNS, ataupun guru. Sedangkan sektor non-formal kebalikannya dari sektor formal. Sektor non-formal ini dia tidak punya jam kerja, gaji menyesuaikan dengan kinerjanya masing-masing. Dia bebas menentukan kapan dia mau libur, dan jam kerjanya terserah dari orang yang bersangkutan. Contoh, pedagang kaki lima, petani, montir, pedagang di pasar. Sebagai sebuah negara besar, bangsa Indonesia jauh lebih beragam atau heterogen dibanding dengan negara-negara lain. Hal ini merupakan sebuah kesunahan sebagaimana yang ada di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Apa peran dan fungsi keberagaman budaya di Indonesia? Yang pertama adalah sebagai daya tarik bangsa asing. Potensi keberagaman budaya dapat dijadikan sebagai objek dan tujuan pariwisata di Indonesia yang bisa mendatangkan devisa. Apa itu devisa? Segala sesuatu pendapatan yang berasal dari luar negeri disebut dengan devisa. Kemudian peran dan fungsi yang kedua adalah mengembangkan kebudayaan nasional. Kebudayaan nasional merupakan suatu kebudayaan yang didukung oleh sebagian besar warga suatu negara dan memiliki syarat mutlak bersifat khas dan dibanggakan, serta memberikan identitas terhadap warga. Misalkan, batik, angklung, reog, dan lain-lain. Coba, ini apa? Batik. Kalau melihat batik berarti kita akan mengenal wilayah ya, kota Solo. Kemudian kalau kita melihat gambar selanjutnya, reog, berarti identitas atau ciri khas daerah mana? Ponorogo, benar. Kalau kita lihat tarian ini, Ratu Jaro, apa yang kita tahu? Kekhasan apa? Dan dibanggakan oleh daerah mana? Oke, Aceh. Selanjutnya, angklung. Ini merupakan ciri khas dan dibanggakan oleh Bandung, Jawa Barat ya. Kemudian selanjutnya, kalau kalian lihat ini,
Dari mana? Dayak. Nah, kalau tenun, kalian akan mencirikan dari khas daerah mana? Nusa Tenggara. Ketiga adalah tertanamnya sikap toleransi. Kekayaan budaya bangsa Indonesia merupakan tantangan untuk bersikap toleran, perlu sikap saling mendukung serta kebersamaan dalam upaya mengembangkan kebudayaan. Kebudayaan Indonesia bukan milik satu suku bangsa, tapi milik seluruh Indonesia. Yang keempat adalah saling melengkapi hasil budaya. Contoh, masyarakat Indonesia di berbagai daerah memiliki berbagai corak seni bangunan, lukisan, kain tenun, dan lain sebagainya. Kekayaan corak seni ini apabila berinteraksi akan menghasilkan inovasi budaya yang baru yang sangat berharga. Saat ini misalkan batik dikembangkan di seluruh masyarakat Indonesia. Kalau kita melihat ini, berarti ini adalah khas Pekalongan, khas Solo, khas Yogyakarta, atau khas Lasem yang ada di Rembang sana. Yang kelima adalah mendorong inovasi kebudayaan. Bentuk-bentuk inovasi kebudayaan dapat terjadi karena akulturasi dan asimilasi. Contoh, Menara Masjid Kudus yang ada di sebelah kiri gambar ini memiliki bentuk yang sama dengan Balai Kulkul yang ada di sebelah kanan Pura Taman Ayu di Bali. Walaupun memiliki bentuk yang sama, tetapi ternyata fungsinya berbeda. Balai Kulkul yang ada di sebelah gambar sebelah kanan memiliki fungsi sebagai tempat upacara keagamaan umat Hindu. Sedangkan Menara Masjid Kudus yang ada di sebelah kiri gambar memiliki fungsi untuk mengumandangkan beduk dan azan. Nah, dua hal inilah yang merupakan contoh dari akulturasi budaya. Artinya apa? Perpaduan dua budaya yang melebur menjadi satu, tetapi ciri khas masing-masing budayanya masih tetap ditonjolkan. Demikian anak-anak semuanya pembahasan masyarakat Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.